Hai, para psikolog, dan selamat datang kembali di video lainnya. Sebelum kita mulai, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua cinta dan dukungan yang telah Anda berikan kepada kami. Misi Psychico adalah menjadikan psikologi lebih mudah diakses oleh semua orang, dan Anda membantu kami melakukannya. Sekarang, mari kita lanjutkan. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kita menggoda? Menurut Pusat Penelitian Masalah Sosial, penelitian antropologis menunjukkan bahwa menggoda adalah bagian universal dan penting dari interaksi manusia. Namun jika hal tersebut merupakan naluri kita semua pada tingkat tertentu, lalu mengapa terkadang kita melakukan kesalahan? Jika Anda mengeklik video ini untuk mencari panduan untuk membantu Anda menggoda dengan lebih baik, Anda tidak sendirian. Karena, seperti banyak norma sosial lainnya, banyak hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat menggoda ditentukan oleh hukum etika tidak tertulis yang biasanya kita patuhi tanpa kita sadari, kata Social Issues Research Center. Oleh karena itu, berikut 6 kesalahan umum dalam menggoda yang didukung oleh psikologi yang mungkin membuat Anda tetap melajang, menjaganya tetap tenang. Menurut Profesor Psikologi Dr. Aaron Benziev, meskipun bersikap kasar adalah taktik menggoda yang umum, banyak orang bersumpah itu sebenarnya bisa lebih menyakitkan daripada membantu peluang romantis Anda. Dengan berpura-pura tidak tertarik pada seseorang, hal ini menciptakan rasa tidak aman dan ketidakpastian di awal hubungan, yang dapat menyebabkan lebih banyak penipuan dan manipulasi emosional. Memainkan permainan dangkal seperti itu mungkin juga menarik perhatian orang yang salah, kata Dr. Benziev. Menunggu terlalu lama. Kesalahan umum lainnya dalam menggoda, terutama di kalangan wanita, adalah tidak pernah mengambil langkah pertama. Anda mungkin berpikir bahwa semua tanda halus yang Anda berikan, seperti melakukan kontak mata dalam waktu lama, tersenyum, dan menyentuhnya dengan santai, atau menyukai postingan mereka secara online, sudah cukup bagi mereka untuk memahami petunjuk tersebut. Namun hal ini juga memberikan banyak ruang untuk miskomunikasi. Jika Anda ingin berkencan dengan seseorang, kata pakar kencan dan penulis self-help John Berker, lebih baik mengambil langkah pertama daripada hanya menunggu saja. Karena ini adalah cara untuk mengendalikan hubungan Anda dan menjadi lebih berhati-hati terhadap pasangan yang Anda pilih. Tetap ringan. Menurut Dr. James Wadley, psikolog dan ketua Departemen Konseling dan Layanan Kemanusiaan di Lincoln University, membawa rasa frustrasi yang terpendam saat berkencan atau saat menggoda seseorang adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Mengapa? Karena, meskipun hal ini mungkin tampak seperti pembuka percakapan yang alami dan mudah, menunjukkan terlalu banyak sikap yang tidak menyenangkan sejak awal suatu hubungan akan merugikan banyak orang. Jadi, ketika Anda sedang menggoda, Dr. Wadley menyarankan yang terbaik adalah menjaga hal-hal ringan dan positif untuk saat ini. Bersikap negatif seperti poin kami sebelumnya, jangan membuat kesalahan dengan berpikir, tidak apa-apa membicarakan terlalu banyak tentang mengapa Anda lajang atau lebih buruk lagi, betapa Anda membencinya. Melihat kehidupan lajang sebagai sebuah masalah, kata psikolog Dr. Karen Anderson, dapat memberikan kita gambaran yang buruk, baik terhadap diri kita sendiri maupun orang lain. Kita mungkin mulai melihat dan menampilkan diri kita sebagai orang yang terlalu pilih-pilih atau terlalu membutuhkan, dan bahwa ada sesuatu yang tidak diinginkan dalam diri kita sebagai pasangan, dan bahwa kita tidak dapat melihat harga diri kita sendiri tanpa pasangan tersebut. Terlalu romantis menurut psikolog hubungan dan kesejahteraan Dr. Amy M. Gordon. Kita perlu berhati-hati dalam memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap calon pasangan. Karena, meskipun memiliki ekspektasi yang tinggi merupakan hal yang baik. Misalnya, jika ekspektasi tersebut meningkatkan komitmen dan membantu kita berperilaku lebih positif terhadap satu sama lain, itu bisa dengan mudah berubah menjadi buruk jika kita terlalu meromantisasi tipe sempurna kita. Memiliki standar tinggi yang tidak realistis dapat membuat kita kehilangan seseorang yang hebat, karena hal itu hanya akan membuat mereka gagal. Cinta yang terlalu romantis dapat dengan cepat menyebabkan ketidakpuasan hubungan saat mereka melakukan kesalahan atau gagal mewujudkan versi sempurna yang ada di kepala kita. Menyembunyikan hatimu yang terakhir, menyembunyikan perasaanmu, mungkin merupakan kesalahan flirting terbesar yang membuatmu tetap lajang. Mengapa? Karena meskipun mengakui perasaan Anda yang sebenarnya kepada seseorang mungkin tampak menakutkan, jangan pernah membiarkan mereka masuk atau menunjukkan perasaan. Anda yang sebenarnya hanya akan membuat mereka enggan mengejar Anda dan mengenal diri. Anda yang sebenarnya
Menurut artikel kesehatan yang diulas oleh terapis Dr. Jennifer Littner, dengan menyembunyikan emosi, Anda menghalangi komunikasi yang jelas dengan orang-orang dalam hidup Anda. Dan itu bukanlah sesuatu yang ingin Anda biasakan saat memulai hubungan dengan seseorang. Jadi, bisakah Anda memahami hal-hal yang kami sebutkan di sini? Apakah daftar ini menyadarkan Anda tentang beberapa kesalahan menggoda yang membuat Anda tetap melajang? Meskipun jawabannya ya, jangan khawatir. Menggoda tidak mudah dilakukan oleh semua orang, dan ini bukanlah keterampilan yang pernah diajarkan secara eksplisit kepada kita. Jadi wajar saja jika kita melakukan kesalahan. Terkadang yang paling penting adalah Anda menyadari kesalahan langkah Anda dan semua hal lain yang secara tidak sadar menghalangi Anda untuk menemukan cinta. Apa saja kesalahan umum dalam menggoda yang kami lewatkan? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Psikikoter, terima kasih telah menonton dan ingat Anda berarti. Sampai jumpa lain waktu.